Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi di pembelajaran kimia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem periodik unsur atau yang lebih dikenal dengan SPU. Nah, ini dia ada gambar sistem periodik unsurnya. Nah, untuk sampai pada sistem periodik di sini itu dulu-dulunya itu mengalami perkembangan ya. Nah, ini dia perkembangan sistem periodik unsur. Nah, yang pertama ada hukum triade de Bruyliner, di mana hukum triade de Bruyliner ini dikemukakan oleh Johann Wolfgang de Bruyliner. Nah, beliau itu mengemukakan unsur itu terdiri dari 3 unsur yang biasa disebut dengan hukum triade. Nah, di mana unsur yang di tengah atau yang kedua itu merupakan rata-rata atau setengah dari massa atom unsur pertama dan juga ketiga. Ini dia ada daftar unsur triade de Bruyliner. Nah, kemudian cara perhitungannya juga seperti ini, bisa kita lihat ya. Untuk mencari rata-ratanya kita jumlahkan yang unsur pertama dan unsur ketiga kemudian dibagi 2 sehingga akan menghasilkan massa atom yang tengah atau yang kedua gitu ya. Nah, untuk hukum triade de Bruyliner ini itu masih memiliki kelemahan, yaitu tidak semua unsur itu bisa dikelompokkan menjadi 3 unsur. Jadi tidak semua unsurnya itu bisa dikelompokkan menjadi 3 semua, betul. Tidak bisa. Nah, kemudian hukum yang selanjutnya itu ada hukum oktav Newland. Nah, hukum oktav Newland ini dikemukakan oleh John Alexander Raymond Newland. Nah, beliau itu menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya. Nah, kenapa disebut dengan hukum oktav? Karena beliau itu membandingkan pengulangan sifat unsur dengan selisih 1 oktav. Nah, dari pengulangan sifat tersebut ternyata unsur-unsur yang ke-8 itu memiliki sifat yang mirip dengan unsur yang pertama. Begitu juga seterusnya. Nah, contohnya ini ada unsur H, di mana unsur H itu kan ada di nomor yang pertama. Kemudian kita cari hitung sampai 8, maka akan berhenti di unsur F. Nah, itu dia yang memiliki kemiripan yang sama, berarti unsur H itu akan memiliki kemiripan dengan unsur F. Begitu juga seterusnya ya. Nah, ini dia ada daftar unsur oktavnya, bisa kita lihat. Berarti H itu akan mirip dengan F, kemudian F akan mirip dengan Cl, kemudian Be akan mirip dengan Mg, kemudian Mg akan mirip dengan Ca. Begitu juga seterusnya ya. Nah, kemudian ada yang ketiga nih. Yang ketiga itu ada sistem periodik Mendeleev, di mana sistem periodik Mendeleev ini dikemukakan oleh Dmitri Ivanovich Mendeleev. Nah, jadi beliau itu yang mengemukakan sistem periodik pertama, tetapi sistem periodiknya lebih dikenal dengan sistem periodik unsur pendek. Jadi lebih dikenal dengan sistem periodik unsur pendek atau SPU pendek gitu ya. Nah, sistem periodik Mendeleev ini disusun berdasarkan kenaikan massa atom dan juga kemiripan sifatnya. Nah, untuk Mendeleev ini menempatkan unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam lajur vertikal yang biasa disebut dengan golongan. Sedangkan lajur-lajur yang horizontal atau lajur yang unsur-unsurnya itu berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya itu disebut dengan periode. Begitu ya. Nah, ini dia ada sistem periodik Mendeleev. Bisa kita lihat ini di tabel ini. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada sistem periodik modern atau sistem periodik unsur ya. Jadi sistem periodik modern ini itulah yang kita pakai sampai sekarang. Jadi pada tahun 1914 Henry Moseley itu menemukan bahwa urutan unsur dalam tabel periodik itu sesuai dengan kenaikan nomor atom unsurnya. Nah, jadi kalau sistem periodik unsur yang modern ini atau yang kita pakai sekarang itu urutannya itu berdasarkan dengan kenaikan nomor atom unsurnya. Kemudian sistem periodik modern ini juga lebih dikenal dengan
sistem periodik bentuk panjang atau SPU panjang gitu ya. Nah, SPU panjang ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan juga kemiripan sifatnya. Selain itu, dalam sistem periodik modern itu juga terdapat lajur. Nah, untuk lajur mendatar atau yang dari kanan ke kiri disebut dengan periode. Sedangkan lajur yang tegak itu disebut dengan golongan. Jadi kalau lajur tegak itu atas ke bawah itu disebut golongannya. Nah, ini dia ada SPU-nya yang kita gunakan sampai sekarang itu seperti ini. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya kita akan bahas tentang golongan dan juga periode unsur. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa golongan itu merupakan kolom yang berisi unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat atau lajur tegak yang terdapat dalam sistem periodik unsur atau yang dari atas ke bawah, itu yang disebut dengan golongan. Nah, pada sistem periodik modern terdapat dua golongan ya. Nah, yaitu ada golongan utama yang biasa disebut dengan golongan A dan juga golongan transisi atau yang lebih dikenal dengan golongan B. Jadi ada dua golongan ya, golongan A dan juga golongan B. Kalau A untuk yang golongan utama, kalau yang B untuk golongan transisi. Nah, ini dia. Jadi kalau golongan itu yang dari atas ke bawah, dari HLI begitu ya, sampai ke bawah, BEMGCA sampai ke bawah gitu ya. Nah, kemudian ada ini periode. Periode itu merupakan baris dengan nomor atom yang urut dari kiri ke kanan atau lajur horizontal dalam sistem periodik. Nah, unsur-unsur yang menempati jalur horizontal ini itu dikelompokkan dalam satu periode. Nah, ini dia untuk mengetahui bagaimana cara mencari periode. Periode itu dari kanan ke kiri. Nah, jadi kalau golongan atas ke bawah, kalau periode kanan ke kiri atau kiri ke kanan begitu ya. Ada cara menentukan golongan. Nah, bagaimana cara menentukan golongan? Nah, cara menentukan golongan itu yang pertama, kita tulis konfigurasi elektronnya sesuai aturan Aufbau ya. Nah, yang berarti diurutkan dari yang terkecil, yaitu dari 1S, 2S, dan seterusnya begitu ya. Nah, kemudian kita tentukan golongannya. Nah, kita tentukan golongannya itu kita lihat dulu dari konfigurasi elektronnya yang bagian akhir. Kita tentukan apakah itu termasuk golongan A atau golongan B. Begitu ya. Kalau golongan A itu dia biasanya subkulitnya itu S atau P. Nah, jika berhenti di S, maka dia termasuk golongan A. Jika dia berhenti di B, dia juga termasuk golongan A. Beda lagi kalau dia berhenti di B, kalau dia berhenti di D, subkulit D gitu ya. Kalau dia berhenti di subkulit D, dia termasuk golongan B. Kalau dia itu berhenti di F, maka dia itu termasuk lantanida ataupun actinida. Jadi kalau berhenti di 4F, dia termasuk lantanida. Kalau berhenti di 5F, dia termasuk actinida. Nah, untuk selanjutnya kita cari nomor golongannya ya. Nah, untuk menentukan nomor golongannya, kita bisa mencari dari jumlah elektron valensinya atau jumlah elektron kulit luarnya. Nah, jadi jumlah elektron valensinya itu bisa kita lihat dari S atau P-nya itu ya. Jika berhenti di S, maka yang dihitung hanya S-nya saja. Jadi yang dihitung itu elektron valensi dari S-nya saja yang terakhir gitu ya. Beda lagi kalau jika berhenti di P, maka yang kita hitung itu S dan juga P. Nah, jadi untuk menentukan dia itu golongan A atau B, kita bisa lihat dari subkulitnya. Dia itu yang terakhir kali berhenti itu di S, P,
P atau D. Nah, jika berhenti di S itu termasuk golongan A. Jika berhenti di P itu termasuk golongan A juga. Kalau dia berhenti di D itu termasuk golongan B. Kalau dia berhenti di 4F itu termasuk lantanida. Kalau dia berhenti di 5F dia termasuk actinida. Nah, untuk mengetahui nomor golongannya kita lihat juga dari elektronnya ya, elektron valensinya ya, yang di atas itu ya kayak pangkat gitu. Nah, kita lihat di situnya. Nah, ini dia contoh untuk menentukan golongannya. Misalnya ada Al dengan nomor atom 13. Nah, kita cari dulu konfigurasi elektronnya sesuai aturan AFBO ya. Ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Sudah 13 ya. Nah, kemudian kita cari dulu dia itu termasuk golongan apa, A atau B. Nah, kita lihat dulu dia berhenti di 3p1. Nah, jadi kalau berhenti di 3p berarti dia termasuk golongan A karena dia berhenti di subkulit P, begitu ya. Nah, untuk menentukan golongan atau jumlah elektron valensinya kita juga lihat juga dia berhenti di mana. Jika berhenti di S maka yang kita hitung hanya S-nya saja. Kalau berhenti di P maka kita hitung dari S dan juga P-nya. Maka nomor golongan atau jumlah elektron valensinya yaitu kita hitung dari S dan P-nya ya. Ada 2 tambah 1. Maka nomor golongannya itu 3. Nah, jadi dapat kita ketahui Al13 itu termasuk golongan 3A itu ya. Nah, ini dia ada cara menentukan periode. Nah, bagaimana cara menentukan periode? Sama seperti yang mencari golongan ya. Jadi yang langkah pertama kita tentukan dulu konfigurasi elektronnya sesuai aturan AFBO. Nah, setelah kita cari konfigurasinya, kita tentukan golongannya dulu sesuai cara menentukan golongan yang tadi ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, kemudian kita cari periodenya. Nah, cara mencari periode itu kita cari dari jumlah kulit paling besar atau bilangan kuantum utamanya yang terakhir itu ya. Nah, jumlah kulit paling besar atau bilangan kuantum utama yang terakhir ya. Nah, jadi kita kalau mencari periode itu dilihat dari kita berhenti terakhir itu di mana. Misal di 3P. Nah, kita lihat jumlah kulit paling besar itu berapa atau bilangan kuantum utama yang paling besar itu berapa. Nah, itu dia yang kita jadikan periode. Nah, ini dia contoh menentukan periode. Nah, untuk menentukan periode kan dari jumlah kulit paling besar atau dari bilangan kuantumnya. Nah, misal Al13 ini kan berhenti di 3P1. Nah, jadi manakah jumlah kulit yang paling besar? Nah, di antara 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Nah, itu yang paling besar yang mana? Yang 3p1 kan. Jadi kita lihat bilangan kuantum utama terakhir atau dari jumlah kulit paling besarnya atau koefisiennya yang angka di depan subkulitnya itu yang kita lihat kalau periode ya. Nah, jadi untuk menentukan golongan dan juga periode bisa langsung seperti ini ya. Nah, misal Al13 ini langsung saja kita cari golongannya, berhenti di P, berarti dia termasuk golongan A. Nah, kemudian nomor golongannya ada berapa? Oh, kalau berhenti di P maka elektron valensinya dihitung dari S dan juga P. S-nya berapa? 2. P-nya berapa? 1. Yang dihitung yang atas kecil itu ya, yang seperti pangkat itu. Nah, maka kita ketahui bahwa elektron valensinya 3, berarti dia termasuk golongan 3A. Nah, untuk periodenya
dia termasuk periode 3 gitu. Nah, ini dia ada soal latihan. Nah, silahkan kalian bisa menentukan golongan dan juga periode dari unsur-unsur berikut. Dari N dengan nomor atom 7, kemudian Fe dengan nomor atom 26, Cl 17, Ti 22, Be 4. Silahkan kalian coba ini ya. Nanti kalau sudah bisa mengerjakan langsung bisa dikirim di WA group begitu ya. Misal nomor 1 selesai, langsung kirim WA group begitu ya. Dan seterusnya untuk penilaian kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.